Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fadhil al-Hadratil Islam Al-Marhum Sultan Abdul Qadir Al-Badul alaihi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kalau berjawab alhamdulillah atas nikmat-nikmat dari Allah SWT, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat hidayat, nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan langkong-langkong dan berdasar saja bisa melakukan puasa bulan Ramadan pada tahun ini. Mudah-mudahan setajana amal ibadah diterima oleh Allah SWT, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah sehingga kita menjadi orang yang husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin muslimat rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa Ramadan yang kita lakukan khususnya pada saat ini adalah salah satu puasa kangkui nyokore nikmat, terutama nikmat badan. Nikmat kali tersebari pada Allah Ta'ala kan pada nikmat harta. Nikmat harta ini disyukuri dengan cara kita berzakat, bersedekah dan lain sebagainya. Nikmat badan kita mensyukuri nikmat itu dengan cara berpuasa, dengan kita cara melakukan sholat, dengan cara kita melakukan haji. Ini sebagai bentuk nyokoreh nikmat Allah. Karena puasa ini melibatkan badan. Jadi kita melakukan puasa itu yang dilibatkan adalah badan kita. Maka dari itu kita melakukan puasa itu sebagai tanda kita nyokoreh nikmat-nikmat Allah Ta'ala yang diberikan langsung atau tidak langsung dekat badan lebih panjenengan. Jadi kewajiban puasa ini adalah sebagai bentuk epakon ben Allah Ta'ala kanggo nyokoreh badan. Puasa yang dimaksud dengan puasa itu tergantung kita masing-masing. Karena ada orang yang berpuasa sekedar menghindar sesuatu yang membatalkan. Tak ada tak minum dan hal-hal yang lain. Beda juga orang apasa di samping tak ada tak minum dan hal-hal yang membatalkan yang lain, juga tidak mau mengerjakan larangan-larangan Allah. Kenapa yang menjadi larangan Allah? Total. Pada saat berpuasa sedikit pun tidak mau melakukan apa yang ampun menjadi larangan. Kemudian ada kelompok orang yang berpuasa bukan hanya mencegah berengse abetal lagi, dan juga bukan hanya mencegah larangan-larangan, tapi juga atena fokus dengan Allah Ta'ala. Sehingga nama Nabi ngelakoni bareng pas kelupai dengan Allah Ta'ala, pas mikireh selain Allah, mereka kelompok ini bisa dikatakan batal, menganggap dirinya puasanya batal. Jadi dalam sehari semalam khususnya di bulan Ramadan Allah Ta'ala terus yang dibuat zikir dalam hatinya.
tak pernah dalam hatinya memikirkan yang lain. Itu terus sekali dinto saya kelako. Di samping juga barang siapa telaki jangan kelak. Di samping juga barang saya larang. Lah kita sekarang ada di pihak mana? Ada di kelompok mana? Napa sebatas cuman tidak batal? Cuman ingin menggugurkan kewajiban, kita tidak makan, tidak minum dan sebagainya. Apa kelompok yang nomor 2? Kalau ngelakoni barang dilarang oleh Allah Ta'ala secara total. Atau bahkan kelompok yang paling bagus, yaitu di samping tak ngelakoni siapa lagi dan dilarang oleh Allah, juga hanya fokus kepada Allah, hanya berzikir kepada Allah, yang lain tidak masuk dalam hatinya. Hanya Allah terus yang dipikirkan, yang dibuat zikir setiap saat hanyalah Allah. Nah, kita sebagai manusia tentunya yang paling lemah, yang paling rendah, tentu mulai dari awal kita bertahap. Kenapa mulai dari pertama tadi, kemudian ongke kepada tahapan yang nomor 2, ongke kepada tahapan yang ketiga. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi bulan Ramadan dan gula saja paring nyapok dekat bulan Ramadan tan mangken ini adalah nikmat yang luar biasa dari Allah. Ada 2 kemungkinan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kesempatan dagu lebih panjang aku minta sepora dekat Allah. Kesempatan bulan mangken, kesempatan aku minta sepora dekat Allah Ta'ala. Karena dosa-dosa kita terlalu banyak, terlalu tidak bisa dihitung, ampun cukup banyak. Saking Allah Ta'ala tidak maha pengampun, tentu dosa kadento kita tidak bisa kampui mikol. Karena laku dosa kan epekol, mana bisa dari kuburan, dosa-dosa ini kayak epekol. Esok on atau panapa jaran, sepenting jadi beban kepada kita. Lain halnya mun kenjeren kayak itu kebaik pak kompak, kebaik kendaraan. Sajian banyak kenjeren atau beramal soleh, maka sajian saya kendaraan kita nang akhirat pula. Sajian banyak dosa-dosa yang kita lakukan, maka sajian berat juga segula lebih panjenengan bekal mikol dosa gila. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi kesempatan pertama kula lebih panjenengan paling depak ben Allah Ta'ala bulan Ramadan tahun mangken 2023 atau bapak pula sempak nikah minta sepora dari Allah Ta'ala. Kesempatan luar biasa. Jadi minta sepora tibi, minta sepora dari Allah Ta'ala, ya Allah, dan boleh sepora aki itu sah sengaja ataupun tan materi sepora sareng panjenengan. Makanya tahapan yang pertama dikatakan rahmat, tahapan yang kedua dikatakan maghfirah. Ken paring nyapo ben Allah Ta'ala ini berarti sebagai tanda lebih panjenengan ikan Israel ben Allah. Ini rahmatnya. Setelah itu tentunya setelah ikan Israel kita dapat pengampunan dari Allah. Di samping lebih panjenengan saya minta sepora TV, malaikat minta aki sepora menabi bulan Ramadan. Malaikat minta aki sepora. Jadi setiap saat malaikat minta sepora gula TV. Jadi sarang panjenengan kadin tak pentaki sepora ben malaikat. Meskipun panjenengan tak nyoro de malaikat ni otomatis mun bulan Ramadan. Orang Musa bulan Ramadan, orang Islam bulan Ramadan ben koy pentakin de Allah Ta'ala mentertu sana sepora ang. Terus malaikat seperti itu setiap hari setiap malam minta aki sepora gula lebih panjenengan manabi kita nyapok bulan Ramadan. Fase nomor 2, kesempatan kita memperbanyak amal ibadah, menambah nikah kesempatan bagi kita. Pong ben Allah Ta'ala ki paring japok bulan Ramadan tahun mangkin. Belum tentu tahun datang nyapok boleh, belum tentu. Atau amit-amit belum tentu bulan Ramadan ini kita sampai tuntas, belum tentu. Kita tidak menjamin. Karena Allah Ta'ala yang punya nyawa kita, Allah Ta'ala yang mempunyai
kesempatan untuk kita dihidupkan oleh Allah Ta'ala adalah Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai seakan-akan nyapok dak ketelasan, belum tentu. Belum tentu laku apa sah, belum tentu. Belum tentu nyawa kita sampai besok. Jadi kesempatan kita ini adalah diberi kesempatan pada Allah Ta'ala aku ini kan. Pola-pola bisa nambah ibadah. Banyak solat sunat. Solat sunat nikah menabi nang bulan Ramadan pada benar solat fardu. Solat fardu menabi dalam Ramadan apat lipat. Apat lipat ibadah yang lain. Jadi nengkadi tidak bagi orang yang ngelakoni solat, maka ben Allah Ta'ala beri kenciran saya boleh meratos setiap sojudan. Pasanan ben Allah Ta'ala ki ampun paringi kaplingan nang swarga. Ampun paringi compok menabi orang sing nglakoni ibadah pabanyak nang bulan Ramadan. Pas ben Allah Ta'ala iki bagi compok nang swarga ben Allah Ta'ala. Bagi iki tempat ben Allah Ta'ala. Setempat kadisa tempat kali itu situna alfababin. Compon kadinto beni cuman ala bang dua atau betul tapi sabitek ebu labeng compon panjenengan. Artinya beni cuman sakaplingan berempat Al-Quran 6 kali 12 punten. Nika mun labeng sabitek ebu sapa napa luasa. Tinggal kita pikir bersama. Mun teu lima panjenengan labeng sabitek ebu. Pas kata panapa lebu. Lepas katipan apa? Lebar napa punten swarga? Ya lebar. Kita tidak bisa membayangkan. Lebih lebar ben mungkin. Jadi mon per orang muslim seistiqomah ngelakoni ibadah dalam bulan Ramadan, ampun diberi compok ben Allah Ta'ala labang sabitek ebu, membayangkan bagaimana ini pintunya. Jadi panjenengan nyamantel ketelen nang compon. Bayangkan sabitek ebu labeng. Terus sabitek ebu labeng kan itu setiap labeng ini kan juga pada bangunan-bangunan. Artinya setiap kamar nih macam-macam juga setiap labeng. Beni pahnik gini kamar, beni kali telok bukan. Raja setiap kamar yang berdelabangan ini kan raja. Benini kini. Jadi kita melakukan ibadah bekal kebiaki compok Allah Ta'ala. Cuman kita jangan sampai pas membangga diri. Engkau apa sah, engkau apa jeng tarawih, engkau apa jeng qobliyah ba'diyah, engkau sedekah, engkau baik kepada tetangga. Pah rasa seakan-akan ampunan di tiket, jangan. Jadi pasanan panjenengan wis kok lah cukup. Andi Roma kok leneng swarga lah weh lah tak usah apa jeng boleh, jangan gitu. Jangan seperti itu. Terus kita tingkatkan karena amal kita itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengetahui dan bisa napanya mana oning napai terima napa punten. Karena amal gula lebih panjenengan kan belum tentu pesanan terima ben Allah Ta'ala. Imam Ghazali kaditolah orang hebat, orang yang dekat dengan Allah, orang yang wara, orang yang zuhud, orang yang ahli ibadah, orang yang dekat kepada Allah. Sampun meninggal dunia pas pada tetangkena amimpe Imam Ghazali. Tanya ki ben tetangkena gelap. Katipan apa kiai panjenengan keberadaan dalam kuburan pada remah ben Allah Ta'ala sampean. Sareng Allah Ta'ala panjenengan pada remah sabuna tetangkeuna sampai pada Bu Imam Ghazali acareta Imam Ghazali engki dan boleh itikan ben Allah Ta'ala dan boleh dipanggil, saya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian saya ditanyakan oleh Allah, Ghazali banja mulai entar kesengkong iba apa? Kan pulang ke rahmatullahnya bantaki menoreng sete kan mun pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un telah pulang ke rahmatullah.
Artinya Imam Ghazali ditanyakan kalau Ta'ala Ghazali ngadep ke sengkok jengi apa? Sebut be Imam Ghazali. Imam Ghazali ini kan orang alim. Karangan kitab banyak, jadi ngarang kitab banyak. Kitab-kitab yang dipakai di pondok-pondok itu karangan Imam Ghazali banyak. Khususnya yang bidang tasawuf. Mereka banyak. Jadi sebut Imam Ghazali, engki pangeran dan gula apa sapa Ramadan apa sa, dan gula apa sa apa jeung tarawih, dan gula sedekah, dan gula ngarang kitab. Dan gula becek dia kata tangken karena memang orangnya baik Imam Ghazali. Sebut tapi pada Allah Ta'ala engkau tak nerima kapi dah amal benjang. Kalau terima beceko amal benjang. Makanya jangan bangga kita dengan amal itu. Jangan bangga, jangan merasa kita sudah punya tiket surga. Terus kita tingkatkan sira oning amal yang ini dan itu menyebabkan amal yang lain diterima. Kan sekali itu. Jadi selalu meningkatkan, terus kejar. Asal istiqomah duhur jamaah, makin beda sempurna, makin beda mauripe, makin beda ihsan. Terus sekali itu. Lalu terus Allah Ta'ala ada bu amal bentai terima berkok. Lalu itu pesanan terus Allah Ta'ala ada bu. Keng cuman situng bektoh. Subhan Allah Ta'ala senyebabaki amala bani terima situmbak tu daya baan pada saat nulis kitab, pada saat ngarang kitab pas bedelala nyabe dekat tinta melaba kan nulis ni ka aropaki tinta bani pesan pen tanda mangkin ni ka langsung melaba kan napa angkup beda aingai itu lid itu les itu lid itu les nang pondukan lambat menabi lagi monduk ya seperti itu lid itu les itu lid itu les. Imam Ghazali juga seperti itu dulu, apalagi dulu jadi beda-beda betinta carap senega le ni kasih tong waktu beda lala ngampong nginum dekat tintana Imam Ghazali. Imam Ghazali ini kabri kesempatan itu ini kalau Imam Ghazali nang ambu. Sinoles ni ka ambu Imam Ghazali pola ni ser dekat lala si ngampong nginum. Dan ini yang menyebabkan amal Imam Ghazali selain terima kapti. Nika kisah dalam mimpinya seseorang Imam Ghazali yang menyebabkan amal Imam Ghazali pasana edrema, terawihna edrema, maca Al-Quran edrema dan juga sedekahnya edrema gara-gara abri kesempatan nginum dek kalala. Arah seniser Imam Ghazali mungkin karena lala ni katerong nginum mak sareng Imam Ghazali torot. Ada jasa yang bisa igesai lala mungkin Imam Ghazali ada bu elois pakenyang lala lawih la inom koki nang kelu lawih la inom ya bilo berapa dia surah bilo berapa lain gula lebih panjenengan rangi rengi ke nyawa didik ke pokang lain ceplas padahal makhluk Allah Ta'ala lagi ceplas bada rengi peceplas bada bilis langsung posel pokoknya makhluk Allah Ta'ala tidak diberi kesempatan odi kita artinya sifat ni seragu lebih panjenan neka ki korang. Lah itu. Jadi kita contoh bahwa jangan kita mengandalkan amal. Jangan. Yang penting kita terus meningkatkan. Gula lebih panjenan pong-pong ben Allah Ta'ala beri sehat. Pong-pong beri sehat. Mun lo sehat lo bisa. Panjenengan lo sehat lo bisa ke masjid. Mun apa? Naudzubillah panjenengan umpama lo bisa ke masjid kecuali ya terban orang di potran atau di komboya sementara potra ben komboya lecek malas sing ngadrah ya lo bisa bari tenggul beda orang datang ke sepo ngarang mau merasa ngang poluan bed minta sapora ka gula atong keten ka compo Atan gula minta sepora tarawih tak to hadir.
Apa? Sobong sing ngater-ater kula lok bisa menawi pasenan entar tibi napa boleh malam lok ngetelah. Mon yang siang ki pendenan. Duhur kadang-kadang kecompok ki hadir. Dan mon salat duhur karena siang. Ki kadang tak kelero. Karena kadang nika dadi muadzin nika umur 90. Duk kol 11 pernah adzan. Ki kol 11 lah adzan. Tapi alhamdulillah orang sepo ki istiqomah. Beri minta sepora bola lalu bisa tarawih. Jadi nikah kita kalau sudah benar Allah Taala tak beri kekuatan, tak bisa pun ngelakon. Jadi pong-pong ki sehat benar Allah Taala kita terus melakukan. Dan kalau umpamanya kita sudah tidak punya kekuatan karena ampun sepo dan sebagainya, kenjeran pakun. Kenjeran pakun, panjenengan umpama istiqomah di masjid. Pas setong bekto sake panjenengan. Tak bisa ampun ke masjid kan sake. Kepelengan kok tak bisa ke masjid setiap. Sopu biasa rutin. Le panjenengan yang kep intar ke masjid. Menabi panjenengan istiqomah pas setong bekto songkan, pas panjenengan tak ke masjid, yang kep panjenengan ke masjid oleh kenjeran pakun. Nikah kehebatannya orangnya istiqomah ngelakoni ibadah. Atau panjang karena faktor sepo sehingga tak bisa ada masjid agung. Insya Allah pakuni catat panjenengan. Catat. Pokon ambunah sebelum panjenengan lo bisa. Kenapa? Ambunan nikah langsung benih pagi istirahat. Takut seperti kadit toh. Istiqomah penyan istiqomah. Pas ambu, pas panjenengan pas terus pas tak bisa, lihat ini kan peke nih tak bisa. Apa? Panjenengan pernah ambu pun. Jadi tak catat di malaikat. Walan pernah ambu. Jadi pong kita para insan Allah Taala kita terus istiqomah ngelakuin ibadah khususnya di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita pasanan setong bekto tak tarawih eman. Kalau bisa setiap malam kita sholat tasbih. Setiap malam kesempatan di bulan Ramadan. Setiap malam kita lakukan sholat tasbih. Kalau di luar Ramadan umpamanya kita melakukan setiap Jumat atau 1 bulan 1 kali, khusus di bulan Ramadan kita setiap malam. Meskipun hanya kita sendirian, tak usah pasenan, kolektif bersama-sama berjamaah. Loning boleh Nabi pas tanggal kecil, tanggal selekor, telur lekor, segemi. Pas panjenengan sholat tasbih bersama-sama Masjid Agung, ini lo pernah apa saya ini? Mulai angkep, mulai pokol telok malam. Jadi di samping ngambil barokah Lailatul Qadar, kemudian kita melakukan sholat tasbih bersama-sama. Jadi itu, jadi ngiring kesempatan bagi kita. Parinya po Allah Taala bulan Ramadan kita maksimalkan kangkui ngelakoni kesayangan. Mungkin sekali itu. Mungkin ada pertanyaan ya Tuhan. Waalaikumsalam. Bagaimana dalam berakhir ketika kita mengalami berpuasa, namun tidak selalu karena setiap ibadah kita adalah hal yang tetapi ibadah kita tidak pernah. Jadi sia-sia orang puasa tersebut. Bagaimana seorang yang tidak melakukan akan dalam puasa atau dalam puasa. Kalau tidak lagi berulang hal yang bisa dalam puasa dan alam. Yang kedua, terkait dengan puasa adalah menjadi makhluk yang masyarakat. Alhamdulillah dari puasa saya paham juga. Ya puasa seperti itu masih mazhab Imam Syafi'i. Sedangkan kita ada puasa sebenarnya bagi yang mengatakan
Dharma Vira. Pertanyaan Dharma Vira. Bagaimana pendapat berpuasa namun tidak sholat, karena saya pernah mendengar ibarat kita ada air akan tetapi kita tidak pernah penuh, jadi kan sia-sia. Terus nomor dua. Terus kemudian yang kedua niat puasa, kita mungkin madhab Imam Syafi'i, tetapi kita niat puasa mungkin madhab Imam Maliki. Contohnya niat puasa setiap hari itu termasuk Imam Syafi'i, sedangkan kita niat puasa sebulan penuh. Ini ada yang mengatakan Imam Maliki. Kalau kita mengikuti madhab Maliki berarti kita tidak usah niat puasa setiap hari. Bagaimana pendapat dari terkait? Terima kasih pertanyaan orang apasa kalau sholat bagaimana? Ya tidak diterima puasanya. Sholat ini kan kuncinya ibadah. Kunci ibadah sholat itu, sholat fardu maksudnya. Jadi membedoreng apasa tapi tak sholat sia-sia, tak bisa. Kiblat sobungku nanan gitu. Kemudian yang nomor dua tentang niat. Bagaimana niat puasa itu? Niat puasa Nabi wajib itu di malam hari. Di bulan Ramadan itu setiap malam kita niat. Ini kamu Imam Syafi'i. Kemudian kalau puasa sunat kita bisa niat sebelum zuhur pokoknya, dan sebelum melakukan yang membatalkan. Jadi panjenengan apa Senin Kemis niat kolpeto lo kenapa? Sepenting mulai sopu gele tak ada tak minum dan tak ngelakoni bareng siapa lagi. Niat kolpeto lo kenapa? Atau panjenengan mungkin hari kenapa? Hari Selasa. Beri hari Senin kan. Panjenengan kan apasa? Niat apasa di malam harinya sudah niat berpuasa bulan Ramadan. Pas kolpeton panjenengan niat kalau apasa Senin pas sunat. Oleh kejeran. Artinya niat pas sunat teh kelek kolpet. Mangken umpamana. Mangken hari Senin nggih. Umpamana hari Senin, gula-gula malam niat mare tarawih niat. Niat farduna apa? Niat pas Ramadan. Pas mangken niat gula kok setiap puasa Senin. Puasa sunat. Itu oleh dua apa niat yang seperti itu. Kalau bulan Ramadan ya setiap malam berniat. Itu kalau Imam Syafi'i tadi. Imam Syafi'i seperti itu. Menurut Imam Malik cukup sekalian. Kilo kenapa kita mengikuti seperti itu tidak apa-apa. Pas panjenengan niat kok apa asa bulan di dalam bulan Ramadan nikah Imam Malik lo kenapa? Kita mau ikut boleh lo kenapa? Imam C4 nih kalau kenapa kita ikuti Imam Malik. Tapi mayoritas di Indonesia ini Imam Syafi'i. Artinya lebih panjenengan seumum itu adalah Imam Syafi'i. Di apa? Kalau seperti neng Arab nih kayak Imam Malik sebenarnya. Makanya mana sholat gak disagi. Bilal Sami Allahu liman hamidan jadi imam. Pas Bilal ngucap Rabbana lakal hamd dan nikah Imam Malik. Imam Malik nih kamu Imam Syafi'i. Pak ada Pak Kun ngocak. Imam kan Sami Allahu liman hamidah. Kemudian Bilal Sami Allahu liman hamidah. Seni kegiyang. Cerok norok pas Rabbana lakal hamd. Dan nikah coba panjang umroh atau haji. Neng seni ke Bilal menang kisah Imam Malik. Artinya mun Imam Syafi'i gilang pada bayi antara makmum dan imam ngucap Sami Allahu liman hamidah kayak intinya. Lah niat puasa lo kenapa panjenengan ngiring nikah? Lo kenapa boleh. Pada ban panjenengan ngalah wudu ngiring Imam Hanafi. Imam Hanafi dari mah nyeting rajin panjenengan kalau betal. Artinya laki tasting deka laki reng bini ni kan lo betal kalau bencara jangan sikile. Mau Imam Hanafi obu ni kayo sap kapi.
paling punten adalah sepertelon. Jadi yosap, panjenengan becai tanang yosap. Jadi panjenengan mau ntar ke pasar, kuncingan sereng rajinna enak. Lo betal. Jadi kita lakukan seperti itu mentepak perjalanan panjenengan sa mobil ben rajinna bisa saja betal apolo ngapa nyentuh. Hanafi lan roh Hanafi sae nang tenang lo betal. Cuman kita Imam Syafi'i yang banyak. Jadi mazhab yang boleh itu yang diikuti Pak. Lo kenapa kita? Yang penting norok jakung tanggung. Maksudnya seperti jakung tanggung dari rumah ngalah uduk panjenengan. Terus nyeting deka rajinnya lo terolo betal lah. Tapi carana audu Imam Syafi'i ini salah. Panjenengan ngalah uduk Imam Syafi'i carana. Betalan roh Hanafi ini salah. Jagung nanggung maksudnya. Jadi jagung nanggung. Jadi kau tu sapaket. Carana harus ngolo Hanafi. Betalah lo panapa noro Hanafi. Mon carana wudu Imam Syafi'i. Pasanan betalah noro Hanafi. Salah nih kang. Darama mon Syafi'i ngala wudu. Mon Imam Syafi'i kan senika cukup. Napa toncu. Napanya mentoncu bacai aing pas senika. Cukup kan mon Imam Syafi'i didik obu siana dia didik cukup. Jadi panjenengan ngalauduk cara seperti itu Imam Syafi'i berarti. Kemudian betal apa Nur Hanafi salah nyaman norok kung nangkung. Nyaman norok kung nangkung. Jadi kotu pagena mengkana panjenengan manabi ngalauduk kesunatan itu yang ada di Imam Syafi'i itu lakoni. Menurut Imam Syafi'i kan obu nih kesunat. Ya sab kapi pasenika. Becai apa pasenika? Sunat kan, Imam Syafi'i. Mun Hanafi wajib, jadi becai apa senika? Wajib nih Kang, Hanafi. Jadi panjenengan mau ngelaut tuh kalakoh bareng si sunat neng Syafi'i ini kampur lan ro Hanafi nih Kang. Kalakoh si sunat nih kan. Termasuk wudu nih kan pada saat membahas napa ngusap obu dan ini kalakoh usap kapi. Dan ini kampun ro Hanafi. Jadi maksudnya senika. Jadi imam cuma 4, tak oleh mau keluar dari 4 nih kata kengeng. Jadi sekali lagi seperti jamaah antara imam dan makmum gelap Bilal, kadang-kadang di masjid beda se imam apa ada bu, sami Allahu liman hamidah, pas Bilal ngajak, Rabbana lakal hamd, minta ngarap. Nih kan Imam Malik nih kan, lo kenapa senyatanya tak betal ataupun dan keng umpamana kita malai pada bentuk tangke gisami Allahu liman hamidah Bilal itu maksudnya. Umpamana masalah hukum pun tak mempengaruhi punten. Keng malai tetap pada bi tetangke. Sami Allahu liman hamidah pas Bilal ngoja Rabbana lakal hamd. Ini kan yang Arab nih. Mungkin sekali dah muka-muka manfaat, muka-muka barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya masih memahami banyak orang harapan di beberapa itu datang mereka tetapi dia kuasa ada dari tidak berusaha apa sebetulnya ada yang mengatakan lagi ataupun ada yang tidak dan keistimewaan di Assalamualaikum. Lo ngerti. Pada Lailatul Qadar dan tanda-tandanya apa saja. Puasa itu kan tidak sama, ada yang ada sama, tanda-tanda. Lailatul Qadar itu ketipan apa? Umpamanya puasa tidak bersamaan. Pada siapa sangadeen, pada sepudien. Lailatul Qadarnya itu yang kapan? Ya, bagi yang puasa sing adeen ki yang kecil versi sing adeen. Ini ketopon. Bagi puasa sebudian umpamana ya versi sebudian. Lampon lah nikah. Kita kan
cuman menghukumi yang zahir-zahir saja. Urusan yang samar-samar, yang batin-batin adalah Allah Ta'ala. Jadi kita tidak bisa bareng-bareng yang samar itu adalah kita bisa memastikan, tidak bisa. Jadi kalau umpamanya ada permulaan puasa berbeda-beda, Lailatul Qadarnya yang mana yang benar? Ya versi mereka. Jadi sing ngadeen ki malam-malam kencil 10 terakhir sing ngadeen. Bagi yang budian ki malam-malam kencil sebudian ki lah seneng. Ki mungkin Jakob ki. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad taqabbal fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una rabbi faqihna wa faqih lana wa qurrata lana fi dinina wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.